Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada dan juga saudaraku pendengar. Hari ini dalam program Ekobis masih berjumpa dengan saya Amalia Tina ya. Hari ini dalam program Ekobis kita akan membahas terkait tema display produk anggota tentunya dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Nah, ini pastinya event tahunan yang setiap tahun sudah digelar gitu ya. Dan tahun ini untuk pelaksanaannya seperti apa gitu ya, kita akan bahas lebih lanjut dengan staf dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Di studio MTA TV sudah hadir di samping saya ada Mbak Maratun Istiqomah dari manajer cabang Gemolong. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Isti? Alhamdulillah sehat, Pak Amalia. Alhamdulillah sehat ya. Dan ada juga Mas Fajar Sidik, manajer KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera cabang Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini, Mas Fajar? Ya, alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah gitu ya. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, semoga tentunya juga selalu dalam keadaan baik, sehat, berbahagia gitu ya. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793.000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 08112553.000. Nah, ini terkait event yang saat ini masih berjalan ya, Mbak Esti dan juga Mas Fajar ya. Ada display produk anggota. Nah, ini mungkin ada beberapa dari pemirsa dan pendengar yang belum tahu ya, apa itu program display produk anggota itu seperti apa? Itu boleh dijelaskan dulu nih, Mas Fajar, silakan. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, semangat pagi pemirsa MTA TV yang ada di rumah. Ya, jadi memang event ini memang sudah rutin kita lakukan, sudah hampir 5 tahun kalau nggak salah. Jadi memang program ini sengaja kita lakukan untuk membantu anggota-anggota kita mengenal satu sama lain, terutama itu. Jadi di cabang Solo dan juga di cabang Gemolong. Jadi program ini kita ya secara konsepnya itu membantu UMKM lah. Karena memang apalagi di tahun-tahun akhir ini kan UMKM juga lumayan lesu gitu. Jadi ini salah satu ya tujuan kita untuk membantu mengenalkan produk-produk anggota. Jadi sistemnya memang kita laksanakan itu di tanggal 18 yaitu hari kemarin, dari hari Selasa kemarin sampai di hari Jumat besok. Jadi memang ada beberapa jenis. Jadi nanti kalau anggota walaupun non anggota yang mau ke kantor ngecek ini syaratnya untuk mencoba apa ya, transaksi saja, nggak ada minimal. Jadi kalau mau ke kantor, Mbak, Mas aku mau nabung 10.000 bisa? Bisa, nanti tinggal ambil satu gitu. Jadi memang langsung dapat ya, selama gitu. Persediaan masih ya. Karena memang persediaan nggak banyak, karena sebagai contoh kemarin itu hari Selasa itu kita kan ada 2 produk. Yang pertama jamu, yang kedua bakaran. Ya, jadi bermacam-macam bakaran lah. Itu kemarin itu zuhur itu udah selesai. Karena memang stoknya terbatas. Kemudian untuk hari ini itu ada 3 produk kalau di kantor cabang Solo. Yang pertama tahu kupat Pak Warto itu di dekat kantor. Jadi memang sudah langganan, jadi langganan karyawan juga. Oh, gitu. Jadi memang dari anggota untuk ya, iya, insya Allah valid halal. Enak juga. Gitu ya. Kemudian yang kedua jenang, jadi bermacam-macam jenis jenang. Itu kalau yang deket-deket di daerah Semanggi, kalau jenengan tahu SMMTA lah, itu di timur SMMTA. Kemudian yang produk yang ketiga yaitu risol Mbak Rike. Kalau yang sering ke studio, radio maupun TV itu deket ya, di depan SD Kanisius. Jadi memang secara sistemnya kita membeli dulu dagangan tersebut. Jadi memang kita beli, nanti kita display di kantor cabang masing-masing. Kalau hari ini memang kita ada 3 jenis produk. Nanti untuk anggota maupun non anggota yang belum jadi anggota ke kantor, Mas, ini kalau bukan anggota boleh nggak? Boleh, tapi harus transaksi. Gitu. Nah, transaksi itu kan berarti kan harus jadi anggota ya. Jadi memang harus jadi anggota. Entah itu mau transaksi bayar angsuran, mau menabung, penarikan, semua jenis boleh. Jadi insya Allah ini untuk semua anggota. Kalau hari ini kelihatannya kalau tidak salah itu ada sekitar 35 paket. Jadi ada risol, ada tahu kupat, ada
berbagai jenis jenang. Jadi nanti untuk anggota yang kemarin itu ternyata banyak anggota yang tertarik, Mbak. Jadi kita iklankan aja di WA kita. Ternyata yang nggak pernah ke kantor, tiba-tiba Mas aku mau kantor kayak gitu. Jadi memang sekalian mengenalkan lah nanti produk-produk anggota kita. Nah nanti kita share juga ini produknya di mana. Nanti kalau ada ternyata anggota lain, jadi kan kita anggota itu kan biar tahu anggota lainnya. Jadi setiap anggota yang mempunyai produk kita share nomornya, kita share lokasinya, biar apa? Biar sesama anggota itu tahu. Jadi kalau nanti ternyata, wah ini aku butuh jamu, badannya pegel-pegel kemana? Ya, yang anggota itu ada di dekat SD Kanisius. Jadi memang tujuan kita sih salah satunya seperti itu. Mungkin itu Mbak awalnya. Gitu ya. Jadi ternyata produknya ini sudah dibeli dulu ya dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera gitu ya. Jadi ini pastinya juga menguntungkan dari UMKM-nya juga, dari Dirgantara juga. Jadi ada dua sisi yang diuntungkan nih ya Mas Fajar ya. Begitupun juga yang ada di cabang Gemolong ya Mbak Isti ya. Nah seperti apa nih Mbak Isti pelaksanaannya di cabang Gemolong nih? Mbak Amalia, terima kasih. Kalau untuk di cabang Gemolong sendiri, hampir sama juga dengan di cabang Solo, karena memang dari awal kan memang programnya sama itu untuk memperkenalkan UMKM anggota KSPPS Dirgantara di cabang masing-masing. Nah, kalau di cabang Gemolong sendiri kan memang ada beberapa produk anggota yang mungkin anggota lain banyak yang belum mengetahui. Kalau hari ini kan kebetulan bareng dengan karnaval di Gemolong, Mbak. Oh gitu. Ya, jadi memang agak berbeda sistem yang di Solo dengan yang di Gemolong saat ini ataupun hari ini berbeda. Kalau yang kemarin mungkin sama. Jadi anggota datang ke kantor melakukan transaksi kemudian bisa memilih salah satu produk UMKM anggota kita yang di-display di kantor. Nah, kalau untuk hari ini spesial ya, karena kan ada event karnaval di Kecamatan Gemolong yang kebetulan memang kantor kita itu dilalui oleh karnaval tersebut. Nah, akhirnya kami dari KSPPS Dirgantara itu membuat displaynya itu memang bukan hanya untuk anggota, tapi memang untuk umum gitu. Jadi barangkali nanti ada yang lewat di depan kantor kok ada es teh gratis nih, niki ada es teh gratis, snack dan juga kafur. Nanti mungkin kalau misal persediaan masih ada, monggo itu gratis untuk umum, tidak hanya untuk anggota saja nih. Jadi memang kita sediakan barangkali nanti masih ada stoknya, nanti bisa monggo diambil gratis di depan kantor kami. Nah itu memang sekalian untuk mempromosikan bahwa memang di Dirgantara sendiri ada produk-produk anggota. Salah satunya camilan itu tadi snack-snack itu adalah milik anggota Dirgantara juga. Kemudian es teh juga sama milik anggota Dirgantara. Nah, kemudian nanti juga kita akan membagikan kepada peserta karnaval. Tidak di jalan tapi memang kita akan tuju barangkali di lokasi tempat awal startnya ataupun di finishnya nanti. Jadi memang nanti kita pilih salah satu untuk kita bagikan kepada para pesertanya, bukan hanya para penonton, tapi memang ada yang memang khusus untuk peserta juga, Mbak Amalia. Jadi berbeda ya kalau di cabang Gemolong dan juga cabang Solo untuk sistemnya gitu. Tapi sebenarnya programnya tetap sama untuk tadi ya melarisi UMKM gitu ya Mbak Isti dan juga Mas Fajar gitu ya. Tadi mungkin dengan sistem yang berbeda, tapi seperti apa nih antusiasmenya kalau di Gemolong nih Mbak Isti setelah berapa hari, berarti 2 hari ini ya? Iya, 2 hari terlaksana. Ya, alhamdulillah kemarin itu sebenarnya banyak yang usul, karena kan memang banyak anggota Dirgantara itu yang memang memiliki produk-produk dan mungkin mohon maaf untuk saat ini memang kan budget kami terbatas jadi ada yang beliau itu memiliki mungkin produknya itu agak mahal, tapi sebenarnya memang bagus sekali. Cuman saat itu memang kita kan tidak mungkin menampilkan hanya satu ataupun 2 produk, pastinya kan ada beberapa. Nah mungkin suatu saat nanti untuk masukan juga untuk kami, barangkali ada event di mana memang semua produk anggota UMKM nantinya akan kita display, barangkali tidak hanya 1-2, tapi mungkin semua, cuman sampling saja barangkali 2 ataupun 1, nanti anggota bisa memilih salah satu barang
Nah saat ini memang nggih, karena kita terbatas nggih, jadinya nggih baru 2-3 anggota yang setiap harinya. Barangkali untuk masukan nantinya suatu saat nanti bisa, atau mungkin pas momen UMKM juga nanti kita bikin semua produk UMKM di KSPPS Dirgantara, baik di mungkin di cabang-cabang ya, nantinya akan kita display satu-satu barangkali. Ini kemarin nggih baru masukan juga, karena memang ternyata banyak dari anggota yang mereka itu tertarik untuk ikut produk serta saya, gitu ya. produk saya diikut sertakan seperti itu. Masya Allah. Luar biasa nih, berarti antusiasmenya juga cukup tinggi. Tadi dibuktikan dengan adanya beberapa saran, beberapa masukan. Ini juga penting ya Mbak Isti ya, untuk nanti keberlangsungan program selanjutnya pastinya gitu. Dan ini berarti antusiasmenya juga cukup bagus gitu ya, karena banyak yang peduli ya Mbak Isti, ternyata ya, banyak yang notice gitu. Oh ternyata ada program ini di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera gitu. Nah kalau di cabang Solo nih Mas Fajari, memilih UMKM-nya seperti apa? Apakah ada daftar dulu atau seperti apa gitu? Jadi memang kalau dari pusat itu memang ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Oh gitu. Jadi yang pertama anggota aktif, itu sudah pasti. Yang kedua kalau terkait pembiayaan memang harus lancar. Jadi kalau poinnya sih seperti itu Mbak. Jadi kita memang list Beberapa UMKM beberapa gitu ya? UMKM. Kemarin ada, kalau nggak salah itu ada 15 sampai 20. Jadi memang, tapi kan nggak semua harus bisa kita ikutkan gitu, karena terkait yang disampaikan Mbak Isti tadi terkait anggaran juga. Jadi mungkin kalau yang tahun ini tidak bisa, insya Allah akan kita ikutkan di tahun depan. Karena memang tahun ini pun sama tahun kemarin itu yang sama cuma 2 atau 3. Yang lainnya memang baru. Karena antusiasme nggak cuma yang datang. Jadi anggota UMKM itu juga seneng, istilahnya dilarisi ya Pak ya. Karena betul. satu hari nggak usah nggak usah didi, nggak usah panas, sudah dilarisi kan gitu ya. Termasuk suka juga, seneng juga. Apalagi kita juga nyampaikan sebagai contoh di TV seperti ini, itu kan lebih seneng lagi, karena nggak usah iklan, nggak usah iklan di platform sosial tertentu dengan berbayar, sudah ada yang mengiklankan. Semoga tahun-tahun berikutnya ya, terutama terkait anggaran anggaran bisa naik, atau apakah nanti kita ganti konsep yang memang bisa untuk semua UMKM. Ya nanti semoga bisa dikembangkan lagi lah untuk tahun berikutnya. Ya, kemudian memang kalau di kantor Solo itu tahun ini memang ada, selain dari display itu juga ada nanti pembagian sembako Mbak. Tapi memang kalau yang tahun ini sebentar di Solo dulu ya Mbak Isti ya. Nanti memang untuk kerjasama dengan Baitul Mal. Dari Baitul Mal nanti kita mengundang beberapa. Lah kalau undangannya itu nanti teknisnya itu kemungkinan di lingkungan kantor, tapi dengan istilahnya orang-orang khusus lah. Jadi nanti kita kerjasama dengan lingkungan kantor, entah itu RW, RT atau RW. Nanti kita sampaikan ada sembako, kemudian akan kita undang ke kantor. Jadi kalau dulu biasanya kan kita antar ke rumah-rumah gitu. Kadang malah tetangga itu nggak tahu Dirgantara ini ngendi ya. Padahal samping rumahnya. Padahal sedekat gitu. Jadi memang biasanya masih iki nganter gitu tapi nggak tahu itu kantornya mana karena memang dari beberapa anggota memang sudah sepuh, sudah sudah nggak sering keluar rumah mungkin ya. Sering keluar rumah. Nah, jadi untuk yang memang untuk tahun ini kita undang kantor. Jadi nanti kita sampaikan ini loh Dirgantara, seperti apa Dirgantara. Kalau rencana seperti itu. Kalau untuk tanggalnya nanti masih menyesuaikan dengan Baitul Mal, karena yang banyak mengurusi nanti di Baitul Mal. Tetapi memang sebenarnya kan kalau dari Baitul Mal maupun dari sisi bisnis itu kan sebenarnya masih satu atap gitu. Jadi satu atap di Dirgantara, tetapi untuk pengurusan terutama terkait pengelolaannya kan sendiri-sendiri lah. Kita nanti yang dari Tanwil atau dari cabang Solo membantu pelaksanaannya saja. Nanti untuk yang handle semua insya Allah dari Baitul Mal. Begitu ya. Jadi ada program juga di bulan Agustus ini ya. Betul. Selain tadi display produk UMKM, ada juga pembagian sembako gratis yang nanti penerima manfaatnya diundang ke kantor ya, Mas Fajar ya. Nah kalau di Gemolong ada program apa lagi nih Mbak Isti selain display produk UMKM untuk bulan ini di bulan Agustus? Memang display saja Mbak Amalia, karena kan memang
Untuk yang produk apa namanya tadi sembako Ya. itu memang bergilir, bergilir atau mungkin barangkali suatu saat nanti bisa serentak di bulan yang sama. Tapi untuk saat ini memang sementara uji coba dulu, uji coba di kantor Solo dulu. Karena kan memang kalau di Gemolong itu eventnya memang beda-beda ya. Kalau di Gemolong kadang itu ada temu anggota seperti itu. Jadi memang beda-beda. Kalau di Solo memang dulu kan belum ada temu anggota. Nah mungkin kan dengan apa namanya ini tema yang lain itu di kantor Solo. Kebetulan kalau di Gemolong sendiri saat ini baru display saja. Display ya, dan pastinya juga tetap menerima untuk pendaftaran anggota baru gitu ya Mbak Isti ya. itu pasti. Silakan Mbak Isti untuk syaratnya jadi anggota nih apa? Oke. Kalau untuk syarat jadi anggota itu pastinya mengisi formulir keanggotaan dulu nggih. Mengisi formulir keanggotaan, kemudian menyertakan fotokopi KTP, membayar simpanan pokok 10.000, membayar simpanan wajib 10.000. Itu untuk syarat jadi anggota. Nah, kemudian kalau mau menabung itu kan memang ada pilihan berbagai produk nggih. Di Dirgantara itu ada simpanan, kemudian ada pembiayaan. Jadi monggo nanti bisa memilah-milah sendiri karena memang di Dirgantara itu bervariasi sekali. Betul. Untuk simpanan pun juga bervariasi sekali. Untuk apa namanya pembiayaan juga sama. Jadi monggo nanti kalau ingin tahu Dirgantara itu seperti apa sih produk-produknya, saged pindah ke kantor kami ada di beberapa cabang ya, Solo, Gemolong dan juga di Klaten. Gitu pemirsa dan juga pendengar ya, bagi Anda yang saat ini mungkin belum jadi anggota di KSPS Dirgantara Mitra Sejahtera untuk segera gitu ya jadi anggota di KSPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Tadi kantornya ada di Solo, Gemolong dan juga Klaten. Ini pastinya dengan menjadi anggota nanti bisa menikmati berbagai fasilitas program yang ada di KSPS Dirgantara Mitra Sejahtera gitu ya. Mbak Isti dan juga Mas Fajar gitu ya, salah satunya yang ada di bulan ini gitu. Tadi ada display produk anggota yang syaratnya harus jadi anggota dulu Mas Fajar berarti ya. Ya. Di kantor Solo ya. Iya. Berarti harus jadi anggota dulu. Jadi Anda mungkin yang ada di wilayah Solo bisa langsung ke kantor atau mungkin daftarnya bisa online nggak nih Mas Fajar? Iya, kalau untuk sementara memang karena itu ada pengisian form gitu. Jadi memang sementara harus ke kantor. Atau formnya itu bisa dibawakan melalui marketing. Ya, jadi dari kalau di beberapa daerah itu terutama di daerah pasar-pasar itu biasanya form maupun file-filenya itu biasanya melalui marketing. Jadi insya Allah bisa nanti selama kalau insya Allah di Solo, Solo bukan Solo Raya ya. Kalau Solo insya Allah Solo saja ya. Solo saja, itu insya Allah semua bisa tercover. Entah itu mau di Laweyan, mau itu di Banjarsari, insya Allah masih bisa tercover. Tapi kalau untuk di perbatasan dengan Solo itu nanti beberapa daerah bisa, tapi beberapa daerah memang belum bisa. Sebagai contoh kalau Kartosuro itu memang kita ada jadwal ke pasar, jadi bisa satu arah. Kemudian kalau ke arah timur, mungkin Polokarto itu ada marketing yang rumahnya dekat sana, jadi nanti bisa sekalian itu insya Allah bisa. Jadi memang sebenarnya kita masih fleksibel gitu. Kalau selama kita bisa, insya Allah masih. Sebagai contoh kalau ke daerah Nguter gitu kan, sebenarnya kan lumayan jauh ya kalau dari Jauh kantor. banget, Mas Fajar. Tapi karena kita salah satu sekolah punya yayasan MTA ada di sana, kita hampir setiap bulan ke sana. Jadi nanti sekalian kita hampiri, insya Allah masih bisa. Jadi kalau memang kalau kita itu sebenarnya kalau Solo sekitarnya itu insya Allah hampir bisa, tapi cuma menyesuaikan hari aja. Nanti kalau Kartosuro itu kan biasanya seminggu 2 kali, kemudian kalau ke Nguter sebulan kadang sekali 2 kali, kemudian untuk ke Polokarto itu ya nanti by WA, jadi karena memang harus menyesuaikan. Tapi kalau untuk wilayah Solo, insya Allah langsung menghubungi di kantor atau ke kantor kan dekat gitu, lumayan dekat. Walaupun Solonya kita itu sebelah mepet ke timur, jadi memang di sebelah timur gitu, malah lebih dekat Mojolaban daripada kota Solo. Jadi nanti kalau yang berkenan untuk jadi anggota, insya Allah bisa ke kantor, biar lebih tahu gitu. Sebagian karena memang tahu Dirgantara, tetapi tidak tahu kantornya. Iya, kantornya ada di mana? Jangan-jangan fiktif gitu. Nah, Anda karena harus kan memang cek pemirsa ya. akhir-akhir ini kan apa namanya banyak istilahnya BMT koperasi yang sedang diuji, sedang diuji. Kalau dari anggota-anggota itu, ini Dirgantara aman enggak ya? Wah, coba ke kantor saja. Kalau di seminggu ke depan
ke kantor, nikmati produknya. Jadi, mungkin itu Mbak dari saya. Gitu ya, dan Anda nih berarti juga harus tahu gitu ya di mana letak kantornya, tidak hanya mungkin dari by WA aja pernah WA gitu tapi kok belum tahu ya ini sebenarnya lokasinya tuh ada di mana, ini fiktif kah, asli kah. Nah, ini harus dicek gitu ya. Tadi salah satunya dengan program display produk anggota yang saat ini masih berjalan ya. Masih berjalan. Mas Fajar dan juga Mbak Isti ya, Anda bisa langsung cek ke kantornya, ada di kantor Solo dan juga kantor Gemolong, ada berbagai produk anggota yang didisplay di sana. Anda cukup melakukan transaksi di sana berarti ya. Transaksi. Atau jadi anggota, Anda bisa langsung menikmati berbagai produk UMKM yang didisplay di sana gitu ya. Dan pastinya Mas Fajar dan juga Mbak Isti kita akan lanjutkan gitu ya terkait pembahasan di program KSPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Tapi kita lanjutkan di segmen kedua kita. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kami tentunya mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 2553 3000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Nah, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kembali lagi dalam program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis, masih dengan tema display produk anggota bersama dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 2553 3000. Kita masih bersama dengan Mbak Maratun Istiqomah, manajer cabang Gemolong, dan juga Mas Fajar Sidik, manajer cabang Solo KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera gitu ya. Dan Mbak Isti dan juga Mas Fajar, ini ada pertanyaan nih dari pemirsa. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, kalau mau nabung deposito berjangka minimal berapa juta dan apa aturannya? Dari Pak Tomo di Boyolali, matur nuwun. Silahkan, ini siapa yang mau menjawab? Isti atau Mas Fajar? Pertanyaannya Pak ya? Berarti Pak Fajar, silahkan. Jadi Pak Tomo, terima kasih. Jadi memang baru di akhir tahun ini kita buka simpanan berjangka. Jadi memang kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kita momennya dipaksakan di akhir tahun saja. Jadi kayak bulan November, Desember kita membuka simpanan berjangka. Tapi kalau yang khusus untuk tahun ini, kita itu dari bulan Juni Mbak ya? Nggih, itu sudah kita mulai buka. Jadi memang simpanan berjangka. Kalau syaratnya sebenarnya mudah, nggih. Jadi yang pertama memang sesuai yang disampaikan Mbak Isti tadi, memang harus jadi anggota terlebih dahulu. Kemudian untuk nominal minimalnya itu 1 juta. Kemudian untuk jangka waktunya itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Jadi nanti tinggal pilih. Kemudian yang ini agak susah biasanya dipersyaratkan, jadi memang harus fresh money. Jadi maksud dari fresh money itu bukan pemindahan dari simpanan yang sudah ada di Dirgantara. Jadi kalau sudah, sebagai contoh saya punya simpanan di Dirgantara, saya istilahnya convert ke simpanan berjangka itu tidak bisa. Jadi memang harus benar-benar uang yang dari luar Dirgantara itu baru bisa. Kemudian ada satu tambahan yaitu biaya materai. Jadi nanti untuk materai di bilietnya. Kalau syaratnya sebetulnya lumayan mudah gitu, jadi nggak seribet yang kita bayangkan. Yang penting sudah, kalau yang Pak Tomo ngapunten sudah jadi anggota ya nggak usah buka sebagai anggota lagi. Jadi tinggal telepon Mas Fajar, ini saya mau setoran untuk simpanan berjangka, bisa apa tidak? Nanti bisa langsung transfer, biliet saya susulkan bisa. Kalau sudah anggota nggih. Tapi kalau yang belum, jadi memang harus jadi anggota terlebih dahulu. Yang disampaikan Mbak Isti tadi, ngisi formulir pendaftaran, simpanan pokok, simpanan wajib, sama ngisi buku keanggotaan. Jadi kalau syaratnya sebenarnya ya itu mudah banget jadi anggota, fresh money sama nanti bayar materai 10.000. Mungkin kalau dari saya itu mungkin Mbak Isti ada tambahan. Kalau dari saya tambahannya apa ya? Sama ya, hampir sama gitu. Cuman kalau untuk syarat memang tidak ada syarat yang harus tertentu yang jelas itu tadi kan jadi anggota. Kemudian kalau untuk beberapa mungkin pertanyaan, bisakah ketika mendadak mau diambil seperti itu kan, kadang kan ada yang bertanya seperti itu Mbak.
Bisa, insya Allah bisa, karena itu kan memang haknya anggota juga. Hanya saja memang kalau tadi kan aturan untuk pembukaan ya, kalau di kami memang ada aturan di mana memang ketika itu diambil sebelum jangka waktunya, memang ada namanya break margin, break bagi hasil. Jadi memang bagi hasil pada bulan itu diambil itu memang harus di break atau dikembalikan, karena belum waktunya ambil sudah diambil secara mendadak. Karena kadang kan ya kita tidak tahu nih kebetulan keperluan mendadak seperti apa yang memang mengharuskan dana itu tadi diambil. Tapi kalau misalnya tidak diambil ketika jatuh tempo pada tanggal misalnya 20 Agustus sudah jatuh tempo, kok tidak diambil, itu nanti bagaimana? Itu nanti akan perpanjang otomatis dari sistem. Jadinya bulan selanjutnya itu akan dilakukan perpanjangan dari sistem. Jadi anggota tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pembaruan perpanjangan biliet simpanan berjangka itu tadi. Gitu ya. Nah, semoga bisa menjawab gitu ya pertanyaan dari Pak Tomo di Boyolali gitu. Nah, berarti kalau memang mau menikmati berbagai program di KSPS Dirgantara Mitra Sejahtera, syaratnya adalah yang pertama pastinya jadi anggota dulu gitu ya, Mbak Isti dan juga Mas Fajar gitu ya. Tadi syarat-syaratnya sudah dijelaskan oleh Mbak Isti gitu ya. Dan pastinya untuk Anda yang ingin tanya-tanya lebih lanjut terkait informasi di KSPS Dirgantara Mitra Sejahtera, bisa hubungi siapa nih Mbak Isti? Kalau untuk di cabang Gemolong, monggo bisa ke kantor cabang Gemolong ataupun menghubungi WA kantor kami. Kalau untuk kantor telepon di 0271 6811. Benar nggak sih? Ngapunten, karena kan dulu gitu ada ada dua gitu. Atau di nomor kami aja di 082 221 286 783. Itu di ini ada nomor di layar kaca Anda ya pemirsa ya, di kantor Gemolong 0271 6811 556 gitu untuk teleponnya ya. Kalau untuk WhatsApp-nya berarti ini satu ya, Mbak Isi dan juga Mas kalau Fajar. untuk yang tertera itu ada di kantor pusat. Jadi nanti berarti ada di kantor Solo. Ya, nanti kan bisa kalau ketika di anggota kebetulan di area cabang Gemolong nanti bisa diinformasikan untuk di nomor yang pengelola ataupun karyawan di cabang Gemolongnya. Ini pemirsa ya, mungkin Anda yang mau tanya-tanya lebih lanjut gitu ya terkait program yang ada di sana, apa saja produk-produknya apa saja gitu ya, Anda bisa hubungi di kantor Solo, Klaten dan juga Gemolong. Di sini sudah tertera untuk nomor teleponnya dan juga untuk WhatsApp-nya ada di 0851 7247 0234. Nanti akan diarahkan sesuai dengan areanya ya, Mbak Isi dan juga Mas Fajar ya. Nanti ada WhatsApp untuk khusus area Solo, Klaten dan juga Gemolong. Nah, Pak Tomo ini tadi kan Boyolali, Mas Fajar. Gimana tuh? Apakah tetap bisa misalnya menikmati berbagai layanan dari KSPS Dirgantara yang seperti menjemput simpanan atau mungkin lainnya gitu, Mas Fajar? Ya, kalau secara konsepnya insya Allah masih bisa selama itu area di Jawa Tengah gitu. Ya, karena memang ada beberapa anggota kita itu ada di Boyolali, entah itu dimasuk ke Teras, Nogosari itu ada. Nanti mungkin yang tidak bisa itu harian. Tapi kalau untuk menjemput simpanan nanti janjian, Mas, ini minta tolong diambil simpanan, insya Allah bisa. Karena saya sendiri rumahnya Boyolali. Jadi nanti kalau bisa searah sekalian pulang atau insya Allah masih bisa. Jadi kalau anggota kita itu yang di Boyolali lumayan banyak. Nanti kalau memerlukan fasilitas bisa nanti hubungi nomor saya atau langsung ke nomor kantor yang tadi disediakan. Nanti tinggal menghubungi nama, kemudian yang tujuannya apa, maksudnya sebagai contoh membuka simpanan, mau pembiayaan pun bisa dari Boyolali. Jadi nanti biasanya kalau yang area sana itu nanti ada teman marketing satu atau saya sendiri nanti insya Allah bisa. Insya Allah kalau dari selama masih jangkauan gitu. Kalau Boyolali itu insya Allah masih bisa. Nanti kalau yang Boyolali sebelah utara, masuk ke Klego, Andong itu nanti lewat kantor Gemolong insya Allah masih bisa. Karena ada yang sering masih ke daerah barat. Gitu Mbak Isti ya, masih sering ke sana. Tapi nanti kalau yang jalur sebelah selatan, nanti mungkin Mojosongo, kemudian Boyolali Kota. Kalau Boyolali Kota mungkin nanti saya, karena kan daerah saya kan di Cepogo, nanti
bisa satu arah, mungkin seperti itu. Berarti tetap bisa tercover ya dari kantor Solo dan juga kantor Gemolong ya Mbak Isti ya. Ada beberapa mungkin marketing atau staff yang juga sering untuk commute dari Boyolali ke Gemolong atau Boyolali ke Solo gitu. Nah ini ada tambahan pertanyaan lagi juga dari Pak Tomo nih, Mas Fajar ya. Mohon dijelaskan apa maksud tabungan wadiah gitu. Oh, oke. Mas Fajar ya? Ya, Mas Fajar atau Mbak Isti ini? Atau Mbak Isti gantian? Monggo. Oke. Ya, jadi memang banyak jenis simpanan ya kalau di kita. Kalau di kita itu sebenarnya sistem akad simpanan itu sebenarnya cuma ada dua. Jadi wadiah atau mudharabah. Jadi kalau wadiah, saya fokus ke wadiah ya. Jadi kalau wadiah itu secara arti itu kan sebenarnya titipan. Jadi anggota itu menitipkan dana kepada kita untuk dikelola. Jadi memang wadiahnya itu memang yang wadiah yang bisa dikelola oleh KSPPS. Jadi memang secara konsepnya tidak ada bagi hasil. Jadi kalau berbeda dengan mudharabah, kalau mudharabah itu ada bagi hasil yang didapat. Kemudian ada juga resikonya. Kalau secara konsepnya karena wadiah itu titipan, secara konsepnya itu anggota tidak ada resiko untuk menanggung kerugian. Karena itu kan statusnya titip. Sebagai contoh kalau kita titip seharusnya ya, kalau kita titip motor di parkiran itu kan statusnya sebenarnya titip. Kalau ada permasalahan dengan motor seharusnya itu dari tanggung jawabnya dari yang dititipi. Kalau mirip dengan wadiah. Jadi memang kalau wadiah itu sebenarnya cuma titip dana. Jadi memang ketika suatu saat ada permasalahan di lembaga itu sebagai kewajiban yang memang seharusnya kita kembalikan. Berbeda dengan mudharabah, karena mudharabah itu kan mereka menitipkan untuk modal dan ada harapan untuk mendapatkan bagi hasil. Itu tetap ada resiko yang ditanggung. Tapi kan selama KSPPS atau lembaga itu aman, insya Allah enggak masalah sih. Cuma bedanya yaitu tadi, memang ada beberapa anggota itu memang nggak mau dapat bagi hasil. Jadi memang Mas ini apa ini kok ada tambahan gitu gitu. Jadi aku harus ganti Mas yang enggak ada bagi hasil. Jadi saya pure cuma titip. Itu banyak sekali sebenarnya. Jadi ya itu memang pilihan yang kami serahkan kepada anggota, mau pilih yang benar-benar murni titip. Sebagai contoh titip 1 juta kembali 1 juta, atau memang yang memang ada harapan untuk mendapatkan bagi hasil. Jadi nanti monggo saja. Itu pun sebenarnya kalau akad yang untuk simpanan berjangka itu kan kita sebenarnya juga pakai mudharabah, tapi dengan persyaratan gitu. Untuk pengambilannya tertentu itu kan ada syarat sendiri. Itu pun bagi hasilnya juga berbeda. Kalau wadiah memang sebenarnya kalau secara akadnya itu memang statusnya cuma titipan, jadi tidak ada tambahan yang diharapkan. Mungkin perbedaan dasarnya cuma di situ sih Mbak. Gitu ya. Mungkin Mbak Isti ada tambahan nih terkait program wadiah atau akad simpanan wadiah ini. Kalau untuk simpanan wadiah sendiri kan memang itu kalau di kami itu dikhususkan bagi anggota pembiayaan. Itu memang kita arahnya ke simpanan wadiah. Jadi untuk pembukaan rekening bagi pembiayaan itu kita khusus simpanannya di wadiah. Jadi memang beliau hanya sekedar titip nih. Kadang kan ada yang tanya, memang beberapa anggota, Mbak, kemarin itu saya angsuran misalnya ya, saya menitipkan angsuran saya kan hanya 300.000. Nah, saya setor 1 juta. Tapi kok tetap utuh ya sisanya kan seperti itu. Nah, memang khusus anggota pembiayaan itu memang kita pakainya rekening wadiah. Kalau misalnya anggota menghendaki untuk ada seperti yang disampaikan Mas Fajar tambahan, monggo nanti bisa kita sarankan untuk buka tabungan yang mudharabah tadi. Jadi memang kalau untuk wadiah sendiri biasanya untuk pembiayaan kita arahkannya ke wadiah untuk anggota yang baru-baru ini. Kalau untuk yang lama memang yang sudah berjalan lama itu terkadang ya udah pakai simpanan yang lama, pakai yang mudharabah. Tapi kalau untuk yang anggota baru-baru memang kita sempat pakainya yang wadiah. Gitu ya, berarti ada berbagai produk simpanan dan juga pembiayaan pastinya dengan tadi syarat yang berbeda dan juga manfaatnya juga berbeda-beda. Anda bisa langsung pilih aja gitu ya, mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda gitu ya. Dan tentunya semoga tadi juga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Tomo di Boyolali gitu. Nah ini berarti ada banyak sekali produk yang ada di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Nah sejauh ini nih Mbak Isti, selama tahun 2026 berjalan
bulan ini ya, berarti dari Januari ke Agustus. Mana produk yang paling banyak nih digunakan oleh anggota Mbak Isti kalau di Gemolong? Kalau untuk produk yang paling banyak digunakan pastinya ya mudorobah ya untuk simpanannya, karena memang kan di Dirgantara Gemolong itu kan banyak UMKM yang terkadang itu beliau mau nabung di bank uangnya nggak seberapa, jadi kalau disimpan di rumah takut kecetil gitu. Nah, akhirnya kan kita sarankan monggo bisa ditabungkan di KSPPS Dirgantara Gemolong seperti itu. Jadi memang banyak anggota baru-baru itu menghendaki yang simpanan mudorobah tadi. Dan kalau untuk pembiayaan sendiri untuk beberapa memang untuk modal usaha gitu. Jadi memang kalau untuk yang simpanan itu lebih tertarik ke mudorobahnya, maaf. Tapi kalau untuk yang pembiayaan itu banyak lebih ke yang modal usaha, atau kita pakainya biasanya beda-beda tergantung. Ada yang musyarakah mutanakiso, kemudian ada juga kalau untuk yang biaya pembelian bukan biaya untuk pembelian sepeda motor, HP dan lain-lain kan pakai yang murabahah. Jadi memang anggota itu sekarang sudah mulai memilah-milah sendiri. Saya mau pakai produk yang ini, saya mau pakai produk yang ini. Cuman kebanyakan yang tertarik untuk di cabang Gemolong sendiri untuk simpanan, lebihnya ke situ. Tapi juga kadang ada juga yang ke simpanan berjangka, itu beberapa tertarik karena memang tahun ini ya Mas, atau baru beberapa bulan ini memang untuk yang simpanan berjangka sendiri ada merchandise khusus. Gitu. Jadi mulai dari 1 juta, kemudian beberapa juta, ada nominal-nominal tertentu yang memang ada merchandise menarik dari KSPPS Dirgantara. Sama halnya juga untuk pembukaan simpanan pembukaan simpanan itu di nominal tertentu juga ada merchandise. Jadi monggo dari pendengar, kemudian pemirsa baik yang dekat di Solo, di Klaten ataupun di Gemolong yang belum menjadi anggota, monggo bisa mencoba untuk menjadi anggota untuk mendapatkan merchandise dari kami. Seperti itu. Gitu ya, jangan lewatkan nih ya kesempatan ini gitu ya pemirsa dan juga pendengar. Pastinya stoknya terbatas ya Mbak Isti ya, sesuai dengan stok yang ada di kantor gitu. Nah kalau di Solo sendiri nih Mas Fajar, produk apa nih yang selama setengah tahun lebih ini ya masih digemari atau banyak nih digemari oleh anggota nih Mas Fajar? Ya kalau produk mungkin hampir sama gitu. Jadi memang kalau simpanan banyak sebenarnya. Kalau untuk yang tahun ini lumayan banyak itu di simpanan berjangka memang. Karena di tahun sebelumnya kan kita nggak buka full ya. Jadi nggak dari awal tahun buka. Tahun ini memang simpanan berjangkanya lumayan banyak yang masuk. Kemudian untuk yang kalau dari pembiayaan ya banyak tetap ditambah modal sih Mbak. Tambah modal, kemudian pembelian juga lumayan banyak. Kemudian ya kalau menurut saya banyak ya 2 itu. Karena memang akhirnya ini kan pembiayaan kita sebenarnya lumayan lesu ya Mbak Isti ya. Jadi memang nggak sesuai ekspektasi kita. Sebenarnya kalau di tahun-tahun sebelumnya kita itu kan di Agustus memang ada promo khusus ya untuk pembiayaan. Tapi memang tahun ini tidak ada. Karena dari awal tahun ekspektasi kita di tahun ini sudah mulai naik gitu. Ternyata masih stuck gitu Mas. Jadi memang ya harapannya dari anggota-anggota kita yang memang memerlukan dana ataupun ada istilahnya dana nganggur lah, mungkin dimasukkan ke Dirgantara insya Allah bisa. Nanti tinggal untuk produknya bisa memilih sendiri antara wadiah atau mudorobah atau mungkin malah simpanan berjangka. Nanti ada merchandise ya Mbak Isti, merchandise khusus. Nanti kalau memang sudah jadi anggota telepon saja, saya langsung berkunjung. Nanti Sherlock berangkat. Kemudian gitu ya. Kalau untuk produk pembiayaan, kita insya Allah kita layani semua selama dari segi survei dan lainnya insya Allah masuk, Kemudian untuk dari sisa, saya sedikit menginfo Mbak. Jadi memang tahun ini itu kan
mulai kekeringan gitu. Jadi Iya. beberapa tempat kekeringan lah. Nanti untuk anggota atau mungkin non anggota enggak masalah. Kalau ada info yang memang membutuhkan air, sebagai contoh gitu. di rumah saya sendiri. Di Boyolali Di ya? Boyolali itu kemarin dari teman-teman MAL sudah mengirim beberapa tangki air. Jadi insya Allah nanti kita masih bisa bantu. Walaupun nanti mungkin karena kita juga kan masih di kapasitas kami kan memang belum besar gitu. Jadi nanti kita tetap bantu walaupun nanti belum bisa maksimal. Jadi kalau sebagai contoh kemarin itu ngirim ke Boyolali sebelah utara. Itu memang lumayan setiap tahun. Jadi memang sumbernya lumayan kering. Jadi, sebagai contoh tempat saya sendiri aja yang di Cepogo itu seharusnya gunung itu kan Banyak air airnya. banyak gitu. Tapi nyatanya memang kalau di musim khusus gini agak susah lah. Nanti kalau ada informasi dari anggota maupun non anggota maupun dari pemirsa MTA TV bisa langsung menghubungi nomor kantor nanti biar langsung ditindaklanjuti. Mungkin info sedikit itu, Mbak. Ya. Tambahan. Infonya juga gitu ya. Iya. Tadi untuk penerima manfaatnya juga dari program MAL berarti Betul. ya, Mas Fajar gitu ya. Untuk program air bersih pastinya juga masih dibuka bagi Anda mungkin yang tahu gitu ya beberapa tempat yang kekeringan dan kesulitan air bersih, Anda bisa langsung hubungi ke nomornya di KSPS Dirgantara Mitra Sejahtera gitu ya, untuk kita tentunya bisa membantu saudara-saudara kita yang kekurangan air bersih gitu ya. Dan pastinya Mbak Isi dan juga Mas Fajar, ini masih berlangsung ya untuk display produk anggota. Pastinya Anda bisa langsung menuju ke kantor cabang Kebalong dan juga kantor cabang Solo untuk menikmati fasilitas display produk anggota gitu ya dari KSPS Dirgantara cabang Kebalong dan juga cabang Solo. Terima kasih nih Mbak Isi dan juga Mas Fajar sudah memberikan informasinya gitu ya, pemirsa dan juga pendengar. Kalau kata Mbak Isi tadi, sekarang sudah bisa milih-milih, berarti sekarang sudah lebih teredukasi ya Mbak Isi ya, luar biasa gitu ya. Terima kasih tentunya ya. Semoga tentunya sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Ekobis hari ini, terus saksikan program Ekobis setiap hari Rabu pukul 9 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.